Selamat siang teman-teman Sudmedia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Luna. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai pengelolaan harta, tapi bukan hanya untuk investasi di dunia aja, tapi juga untuk investasi di akhirat. Oke. Oke, sedikit background mengenai saya. Ini gerak Kak slide-nya? Gerak, Kak. Oke, soalnya agak aneh nih di layar aku. Oke. Sedikit background mengenai saya. Jadi saya tadi sudah dikasih tahu juga oleh Kak Wina, saya berprofesi sebagai perencana keuangan. Jadi saat ini bekerja full time sebagai project manager strategic initiative di Amalan. Jadi ini suatu perusahaan manajemen utang yang satu-satunya terdaftar di OJK. Selain itu, saya juga adalah seorang associate consultant untuk Halovina. Nah, Halovina ini adalah aplikasi perencana keuangan yang memiliki fitur Vina Consult. Nah, jadi bagi yang ingin berkonsultasi mengenai utang, arus kas, investasi, atau cuma sekedar ingin tahu kondisi keuangan atau kondisi kesehatan finansial, itu bisa konsultasi melalui Vina Consult di Halovina. Nah, boleh dicek nanti di aplikasinya. Nah, teman-teman Sudmedia kalau misalkan ingin menambah pengetahuan mengenai financial planning, boleh follow sosial media Amalan atau Halovina atau Instagram saya di Luna Mantiasi. Mau tanya-tanya juga, mau DM silakan, gratis. Oke. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai sharing aja. Jadi teman-teman kalau lihat di sosial media, di YouTube, atau di Instagram, itu kan banyak konten-konten yang mengumbar kekayaan ya, kekayaan, kemewahan, kayak Atta Halilintar atau Raffi Ahmad gitu kan, banyak yang mengumbar kekayaan, kemewahan gitu. Nah, banyak yang memandang kalau kesuksesan itu diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya. Nah, sehingga yang jadi tujuan itu adalah harta nih, gimana caranya supaya harta kita bertambah atau berlipat ganda atau kekayaan kita jadi bertumpuk gitu. Nah, investasi itu jadi kayak orang mau investasi tujuannya tuh cuma cuan instan, tapi ilmunya itu nggak ada bekalnya, nggak dibekali apa-apa. Jadi padahal rezeki itu kan nggak hanya identik dengan materi ya atau kekayaan. Jadi masih banyak aset-aset yang di luar materi yang berpengaruh terhadap kualitas dan kebahagiaan hidup seorang. Misalkan kayak kesehatan, itu kan juga termasuk rezeki. Kayak keharmonisan keluarga, lingkungan kerja yang nyaman gitu, atau hubungan pertemanan, networking, ilmu, pendidikan, terutama nih ya hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang aset yang paling sulit dinilai dengan materi. Oke, lanjut. Nah, jujur ini saya bukan orang yang terlalu religius juga, tapi saya yakin rezeki sudah ada yang atur, iya, tapi rezeki itu kan bukan hanya uang. Jadi masalah uang itu menurut saya itu bukan hanya urusan duniawi aja, tapi juga ada konsekuensinya di akhirat nanti. Nah, termasuk dalam ikhtiar nih, dalam memperoleh harta atau menggunakannya atau memanfaatkannya dengan baik atau benar. Nah, jadi uang itu bukan tujuan utama, tapi uang itu adalah alat untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi kalau dalam matematika rezeki nih, kemampuan finansial kita untuk memberi atau menolong orang yang membutuhkan itu justru akan menambah rezeki kita atau harta kita, aset kita dalam bentuk yang lain, terutama hubungan kita dengan Tuhan tadi. Nah, sama seperti kalau kita dititipin barang nih, kita dititipin barang sama orang. Barang itu kan harus kita kembalikan atau kita serahkan ke pemiliknya ketika diminta. Nah, selama kita dititipkan barang tersebut, ada tanggung jawab nih yang kita emban. Kita simpan tuh barang dengan baik, jangan sampai rusak. Nah, begitu pula dengan harta yang kita peroleh. Jadi ada tanggung jawab
ada tanggung jawab yang kita emban nih. Tanggung jawabnya apa? Ini tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Jadi bagaimana kita memperoleh harta tersebut dan bagaimana memanfaatkannya. Apakah kita peroleh dengan cara yang halal, terus apakah kita memanfaatkannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebisa mungkin harta itu dapat memuliakan kita nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita korupsi atau melakukan pemborosan, nanti itu nanti ada pertanggungjawabannya kita lah nanti di akhirat nanti. Kak Luna, Ya. maaf, boleh di slideshow Kak, karena di kami munculnya ada blok-blok hitamnya Kak. Oke, sebentar. Oke. Ini sudah buka, tapi masih ada blok hitam di sebelah kanan Kak. Dari Di sebelah kanan. Bentar. Ya, mungkin bisa di-minimize dulu Kak. Udah? Oke. Sudah lumayan. Udah ya? Oke. Ya, terima kasih Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini quote dari Pak Eko Pratomo, ini co-founder Holovina. Dia menulis buku 50 Financial Wisdom. Ini bukunya bagus banget dan semua yang kita sharing di sini itu ada di bukunya Pak Eko. Nah, kata Pak Eko ini, harta itu bukanlah milik kita, jadi ya hanya titipan Tuhan yang harus kita kelola dan kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak atas harta titipan tersebut. Nah, bicara tentang pengelolaan harta nih. Gimana kalau gaji aja nggak seberapa, nah untuk makan aja pas-pasan, apanya yang mau dikelola gitu. Ini banyak orang yang berpikir seperti ini ya. Nah kalau kita nggak belajar mengelola gaji yang masih kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita dengan gaji yang lebih besar. Jadi kita jangan fokus, oh gaji kita kecil, tapi kita harus fokus di mindsetnya, seberapa besar sih kemauan kita untuk menyisihkan. Jadi ada orang yang gajinya itu besar, tapi sia-sia nih, dia habis gitu aja tanpa ada manfaatnya. Nah, ada juga yang gajinya kecil, tapi punya kemauan, punya perencanaan matang, dia bisa nabung, bisa naik haji nih. Jadi bukan masalah gaji kita kecil atau besar ya. Jadi kalau misalkan gaji kita nggak cukup ya justru itulah yang harus kita atur. Apakah kita batasi pengeluaran kita atau menambah sumber penghasilan kita. Jadi sebelum kita punya 10 juta nih, kita belajar dulu nih kelola uang 1 juta. Bisa nggak kita kelola uang 1 juta? Nah, kalau kita udah bisa kelola uang 1 juta, Tuhan nih kasih kita tambahan 10 juta untuk kita kelola. Bisa nggak kita kelola 10 juta ini? Nah, kalau udah bisa kelola 10 juta, baru nih Tuhan mempercayakan kita uang 100 juta dan seterusnya gitu sampai 1 miliar atau 1 triliun, tergantung kemampuan kita untuk mengelola itu. Kalau misalkan kita tidak bisa mengelolanya, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita dengan harta yang besar. Nah, pengelolaan harta itu untuk siapa? Nah, untuk semua orang yang memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu apa? Jadi kayak sesimpel karyawan nih. Karyawan dia mau kerja ke kantor. Dia butuh transport. Nah, itu mau naik apa, biayanya berapa, itu butuh biaya transportasi. Nah, itu dia harus kelola juga. Nah, untuk ibu rumah tangga nih, hari ini mau masak apa, itu kan ada uang belanjanya, itu juga tujuan keuangan, mau masak apa gitu. Nah, untuk wira swasta butuh modal, butuh perencanaan keuangan. Untuk pekerja profesional, dia butuh pendidikan nih untuk meningkatkan skill dia. Nah, itu juga butuh uang, itu juga tujuan keuangan. Nah, kalau untuk perusahaan ada dia butuh modal kerja, butuh menggaji karyawan. Nah, itu kan semua membutuhkan uang. Jadi semua yang membutuhkan uang itu adalah
tujuan keuangan. Nah, semua tujuan keuangan butuh perencanaan dan pengelolaan. Jadi termasuk teman-teman semua ini, ya meskipun gajinya UMR juga tetap harus dikelola gitu, bukan alasan untuk tidak mengelola harta atau uang. Nah, ini yang paling dekat nih, pengelolaan harta terdekat ini THR nih. Harusnya di minggu ini teman-teman udah dapat THR nih. Nah, kita evaluasi nih THR kita ini yang udah atau THR nanti yang tahun ini, apa uang THR itu selalu habis untuk kebutuhan mudik atau kebutuhan konsumtif lain, jadi nggak bersisa nih untuk nabung atau investasi. Nah, terus nanti setelah Lebaran tabungan kita itu berkurang banyak dan utangnya bukannya malah berkurang, malah justru bertambah nih. Itu kadang-kadang juga terjadi. Jadi habis Lebaran banyak belanja, bagi-bagi THR tapi nggak bagi-bagi THR ke keponakan gitu, angpau, tapi nggak dihitung nih, nggak direncanakan. Jadi tiba-tiba bukannya THR itu nambah tabungan dan mengurangi utang kita, justru THR kurang nih, malah tabungan kita ikut habis nih untuk kebutuhan Lebaran dan justru malah nambah utang gitu. Nah, ini anggaran THR ya. Anggaran THR ini sebaiknya kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi prioritaskan yang wajib-wajib dulu. Yang wajib itu apa? Zakat ini udah wajib kalau buat yang muslim ya. Jadi itu zakat dibayarkan dulu. Nah, yang kedua ini yang paling sering orang lupa itu bayar utang. Jadi bayar utang itu wajib. Jadi nggak bukan sunnah ya, jadi wajib. Jadi setelah zakat kita punya THR, kita lihat dulu nih kita masih punya utang atau enggak, utang kartu kredit, pinjaman online, apalagi pinjaman ke teman ya, itu juga harus dibayarkan dulu nih sebelum kita bagi-bagi THR ke orang tua, ke keluarga, keponakan, atau orang-orang yang kerja sama kita, baik yang di rumah atau di tempat usaha. Nah, terakhir baru kebutuhan lain seperti baju Lebaran, hidangan Lebaran, kue Lebaran, hampers. Nah, jangan dihabiskan semua nih. Nah, di sini kan saya kasih contoh, misalkan nih zakat 20%, 10% bayar utang, 20% untuk THR, 25% untuk kebutuhan Lebaran. Nah, ini kan masih ada 25% lagi bisa disisihkan untuk investasi, disisihkan di awal. Nah, tentu saja anggaran ini nggak baku, jadi ini nggak harus nih THR-nya sekian, 20% untuk bayar zakat atau 10% untuk bayar utang, itu tergantung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi yang penting adalah skala prioritasnya dulu nih, mana yang harus didahulukan, yaitu zakat wajib dan kewajiban utang konsumtif. Nah, yang nggak kalah penting juga, kalau sudah punya anggaran, catat nih semua pengeluarannya nih dari THR kita catat, kita keluarin buat apa aja sih. Soalnya kalau nggak ada catatannya, dari mana kita tahu nih udah over budget atau belum. Jadi penting untuk mencatat pengeluaran. Jadi nggak hanya bikin anggaran, kalau kita cuma bikin anggaran tapi nggak dicatat pengeluarannya untuk apa aja, sama aja bohong, karena kita nggak tahu nih udah over budget atau belum. Nah, hakikat Lebaran itu kan kita memulai dari nol ya, jadi berubah menjadi lebih baik. Nah, momentum ini juga bisa kita jadikan titik awal nih untuk memulai kebiasaan baru dalam mengelola keuangan. Nah, caranya kita evaluasi 3 hal ini. Pertama, kita pastikan nih harta kita bersih, halal, tidak sia-sia, dan bermanfaat. Nah, yang kedua, rencana hidup nih, kita punya rencana hidup apa sih? Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang itu kita bikin daftarnya nih, kita bikin rencananya kita dalam jangka pendek mau apa sih. Nah, kalau ada perencanaan ini kita jadi akan lebih termotivasi nih, jadi kita tahu nih kerja untuk apa sih nanti
uangnya mau digunakan untuk apa gitu. Jadi akan lebih terarah. Nah, yang ketiga, boleh dilihat sosial media teman-teman nih. Siapa aja sih yang di-follow. Jadi jangan cuma follow yang apa ya? Yang happy-happy aja atau yang gibah-gibah aja. Nah, jadi mulai juga follow akun-akun yang lebih bermanfaat, terutama akun-akun tentang literasi keuangan. Jadi supaya kita lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan dan lebih cerdas secara finansial. Nah, ini semuanya tersedia gratis, jadi kita bisa belajar gratis dari sosial media, bisa tambah ilmu. Jadi kalau kita nggak ada kesadaran untuk belajar, kita jadi sulit nih mengaplikasikan rencana-rencana hidup yang tadi kita susun. Nah, itu makanya pentingnya kita melek dan cerdas secara finansial. Oke, sekarang gimana kita tahu jika kondisi keuangan kita tidak sehat? Nah, ini ada banyak tanda-tandanya yang bisa kita jadikan acuan, tapi paling tidak 7 tanda ini patut kita waspadai. Jadi yang pertama itu kewajiban agama. Kita penuhi nggak selama ini kewajiban agama atas harta yang kita peroleh? Misalkan kalau di Islam itu kan apakah kita bayar zakat atau tidak. Nah, yang kedua, kita cek nih arus kas, bisa nggak sih kita menabung dengan rutin. Kita harus tahu nih pengeluaran kita itu berapa banyak sih dibandingkan penghasilan, apakah pengeluarannya justru lebih besar dari penghasilan. Nah, kalau penghasilannya itu lebih kecil dibandingkan pengeluaran kita, itu kan arus kas kita jadi negatif, itu berarti kita nggak sehat secara keuangan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting nih, tabungan darurat. Tabungan darurat itu penting. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba sumber penghasilan kita berhenti, inilah fungsi adanya tabungan darurat. Jadi misalkan tiba-tiba kita di PHK, kita masih punya tabungan nih setidaknya untuk kita bisa hidup sampai kita mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini minimal sih 3 bulan dari pengeluaran bulanan, tapi ini minimal banget ya. Jadi ini juga tergantung kenyamanan masing-masing. Misalkan kita yakin nih, kalau tiba-tiba kita di PHK, kira-kira kita berapa bulan lagi ya kita bisa dapat kerjaan yang baru. Nah, itu jadi kita bisa merencanakan dari situ. Misalkan kita yakin 3 bulan pasti kita dapat kerjaan baru, ya udah minimal ya 3 bulan dari pengeluaran bulanan kita punya di tabungan. Jadi itu tidak boleh di utak-atik lah, nggak boleh digunakan untuk hal-hal selain yang darurat gitu. Nah, yang keempat itu kartu kredit. Kalau kita sering nggak sanggup membayar lunas tagihan kartu kredit, jadi tagihan kartu kredit itu kita cicil atau kita bayar minimum payment, itu tandanya kita tidak sehat secara keuangan. Nah, ini yang sering terjadi juga nih sekarang itu cicilan utang kita sering kita nggak sulit kita nyicil nih, karena bisa jadi karena penghasilannya berkurang, atau sekarang yang pengusaha itu bisnisnya omsetnya lagi menurun, jadi kita nyicil utangnya sulit nih. Nah, itu juga salah satu tanda tidak sehat. Nah, yang ke-6 ya, yang ke-6 itu kita lihat nih, utang dibandingkan sama aset kita. Berapa sih saldo utang kita, berapa jumlah total aset kita. Kalau saldo utang kita lebih besar daripada aset, itu berarti kita tidak sehat. Jadi yang sehat itu kalau aset kita itu lebih besar daripada utang. Yang terakhir ini rencana keuangan. Yang orang-orang yang nggak punya persiapan finansial untuk kebutuhan masa depan, ini salah satu tanda tidak sehatnya keuangan. Karena kita kan hidup nggak cuma di masa sekarang ya. Kalau sekarang kan orang-orang kebanyakan hidup ya untuk hari ini aja. Jadi kita besok ya kita lihat besok gitu. Padahal kan kita ingin hidup nyaman nih sampai kita nanti tua. Jadi perlu banget kita punya rencana keuangan. Nah, ini nanti kita di akhir sesi nanti kita akan praktek menghitung
net worth. Net worth itu apa? Net worth itu nilai kekayaan bersih. Terus kita nanti hitung juga nih savable income. Kita lihat nih apakah arus kas kita minus atau enggak. Terus saving ratio kita berapa, apakah mampu menabung. Terus debt ratio atau rasio utang. Kita nanti hitung nih apakah cicilan kita sebenarnya sehat atau enggak sih, di atas 30% atau enggak. Nanti kita akan praktek sama-sama gimana cara menghitungnya. Nah, challenge-nya ini untuk teman-teman setelah ini. Jadi yang pertama, mulai sedikit demi sedikit kita menambah sumber penghasilan. Misalnya kita buka usaha kecil atau investasi yang mendatangkan penghasilan passive income gitu ya. Atau melakukan pekerjaan freelance yang tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Nah, yang kedua, ini semua utang kita kalau punya utang konsumtif itu langsung dilunasi, tidak dicicil-cicil. Nah, yang ketiga, dana darurat. Setelah Lebaran coba hitung kita udah punya dana darurat atau belum. Nah, kalau belum, kita minimal 6 kali pengeluaran bulanan ini sudah kita targetin nih untuk punya dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, untuk yang memiliki anak atau berencana punya anak, ini sebaiknya rutin menabung minimal 10% dari penghasilan bulanan untuk pendidikan anak, karena biaya pendidikan itu kan mahal banget ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mencicil dari sekarang, itu nanti akan berat nantinya kalau misalkan sudah waktunya kita mengeluarkan biaya tersebut. Nah, ini juga yang paling penting, dana pensiun. Jadi kita harus rutin menabung minimal 10% dari penghasilan bulanan. Ini gunanya untuk apa? Jadi kita gunanya untuk memutus rantai generasi sandwich. Jadi supaya pada saat kita tua nanti atau pensiun nanti, kita tidak merepotkan anak-anak kita untuk menanggung biaya hidup kita di saat kita tua nanti. Karena kan nanti anak-anak kita itu juga pasti kan punya kebutuhan sendiri untuk anak-anaknya, sekolah anak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tidak merepotkan orang lain ketika kita tua nanti. Makanya kita dari sekarang kita rutin menabung minimal 10% untuk dana pensiun dari penghasilan bulanan. Nah, yang paling penting nih, kita mulai belajar investasi. Nah, yang paling mudah dan yang paling murah kita bisa mulai dari reksadana. Jadi setelah ini mulailah cari tahu nih investasi apa sih yang kita bisa mudah kita ikutin nih dari nol, misalkan yang belum punya pengalaman investasi apapun. Oke, nah biasanya tiap Lebaran itu yang paling seru dan yang paling ditunggu-tunggu itu mudik. Nah, meskipun mudik sekarang udah lagi tidak dianjurkan ya, tapi sebisa mungkin kalau kita bisa mudik ya mudik gitu. Nah, mudik ini kan butuh biaya. Biayanya juga nggak sedikit. Ada kalanya orang juga mau mudik aja sampai pakai ngutang-ngutang nih demi membiayai perjalanan dia. Nah, kita kan kalau mudik butuh bekal di perjalanan dan juga bekal di kampung halaman nih. Nah, kita nih di dunia ini tuh sebenarnya semua orang ini juga dalam perjalanan mudik. Jadi mudik dari dunia menuju kampung halaman kita di akhirat. Nah, untuk menuju kampung halaman kita di akhirat, nah kita juga butuh bekal nih. Bekalnya apa? Bukan uang, bukan kekayaan, tapi ibadah sama amal baik selama kita di dunia. Nah, tapi uang dan kekayaan ini juga bisa kita jadikan modal atau bekal untuk di akhirat nanti. Nah, jadi caranya yaitu uang kita jadikan sarana untuk beribadah dan berbuat amal kebaikan. Nah, uang itu juga bisa kita investasikan, tapi investasinya juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, kesadaran bahwa kita perlu bekal nih untuk kebutuhan di akhirat ini
akan menyadarkan kita nih bahwa kita tuh harus hati-hati nih mencari uang dengan cara yang halal, dan bagaimana mengelolanya, dan juga bagaimana cara memanfaatkannya. Karena kayak yang tadi saya sudah singgung sebelumnya, yaitu nanti ada pertanggungjawabannya nih. Kita dikasih uang, kita dikasih kekayaan, tanggung jawabnya nanti kayak gimana nih gitu. Kalau kita secara materi udah diberi kemudahan, tapi kita merasa nggak bahagia nih, itu pasti ada yang salah. Nah, dalam kaitan uang dan spiritualitas ini ada 4 kelompok orang. Di 4 kelompok orang, ada kelompok orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini yang dia mendapatkan harta dan menggunakannya dengan benar. Kemudian ada juga yang mendapatkan dengan benar nih hartanya, tapi menggunakannya dengan tidak benar. Jadi kayak teman-teman yang boros atau nggak pernah catat pengeluaran, uangnya itu habis nggak tahu kemana, itu masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Yang ketiga, ada juga golongan orang yang celaka. Orang yang celaka ini yang mendapatkan harta dengan tidak benar, tapi menggunakannya dengan benar. Ini contohnya orang yang korupsi. Jadi dia tuh nggak sadar nih, dia menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya, tapi dengan sumber penghasilan yang tidak benar. Nah, yang terakhir ini yang paling parah adalah orang yang celaka sekaligus merugi, karena hartanya itu didapatkan dan digunakan dengan cara yang tidak benar. Sekarang kita itu mau masuk golongan yang mana nih? Pilihannya ada di kita sendiri. Mau nggak selamat dunia akhirat dengan menjadi orang yang masuk dalam golongan orang yang beruntung. Nah, itu aja sih dari saya. Ini kalau ingin konsultasi nih secara personal di Halo Vina dengan fitur Vina Consult, boleh langsung di-download di aplikasi Halo Vina. Nah, untuk ini bisa konsultasi apa aja, bisa tentang debt management atau manajemen utang, cash flow management, saving and investment planning, atau general financial analysis. Nanti di situ ada pilihan konsultannya siapa saja. Nah, untuk konsultasi itu harus ada disiapkan data-datanya. Nah, data-datanya ini data diri, data arus kas, data kewajiban, dan data life plan. Nah, ini nanti kita akan praktek setelah ini gimana sih mengisi data arus kas, data kewajiban. Tuh, nanti kita praktek. Itu aja dari saya. Terakhir, ini ada quote dari Rob Moore, seorang pengusaha ya. Dia menulis sebuah buku tentang uang. Jadi bagi dia uang itu kita harus tahu dulu tentang uang. Terus kalau kita sudah tahu, kita belajar, kita cari tahu, kita menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, setelah kita menghasilkan uang yang lebih banyak, kita harus memberikan yang lebih banyak lagi kepada orang lain. Itu aja. Dan langkah pertama untuk ini yaitu track your spending ya. Jadi kayak kita lacak pengeluaran kita itu apa aja, itu yang paling basic, paling dasar. Jadi kita tahu nih uang kita larinya kemana aja sih. Itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa melalui email. Kalau tidak sempat dibahas di sini, nanti ada waktunya kita sesi pertanyaan juga, atau bertanya lewat Instagram juga boleh. Itu aja, Kak Wina. Oke, siap. Terima kasih banyak loh Kak Luna udah berikan materi tentang financial planning dan juga bagaimana sih keuangan kalau sehat dan tidak sehat dan lain-lainnya ya Kak. Oke, sekarang kita mau langsung praktek kali ya Kak? Boleh. Oke, teman-teman semuanya apakah udah download file Excel-nya? Kalau sudah boleh kasih reaction jempol mungkin ya, kalau udah pada download. Ini aku share juga.
Oke, Kak Yoga, Kak Rifat, udah. Kak Dodi juga sudah. Kak Fadila juga sudah. Kak Arif sudah. Kak Nisa sudah. Kak Farhan sudah. Kak Rufi sudah. Kak Chandra juga sudah. Oke, Kak Niken juga sudah. Oke, Kak Febrilia juga sudah. Kak Aldio sudah. Oke, yang lain jangan lupa untuk download file Excel-nya ya, supaya kita bisa bareng-bareng nih ngisinya. Oke, mungkin sudah semua ya. Dan teman-teman sudah download semua. Oke, kalau sudah download ini ada di layar, aku tunjukin. Nah ini kalau kita mau konsultasi nih ke financial planner, biasanya akan ditanyakan data-data ini. Jadi pertama ini data pribadi ini pasti ada hubungannya juga. Kenapa sih kita ditanya yang hal-hal pribadi? Karena ini kita perlu juga tahu nih resiko, profil resiko tiap orang pasti beda-beda. Jadi tergantung usianya berapa, karena usia semakin tua itu dia apa ya, toleransi terhadap resikonya tuh semakin rendah. Jadi kita perlu tahu nih usia masing-masing itu berapa. Terus pekerjaan juga itu juga termasuk dalam profilingnya. Jadi kalau kita punya pekerjaannya sebagai karyawan tetap, itu toleransi resiko kita itu lebih tinggi dibandingkan yang teman-teman yang pengusaha, karena kan penghasilannya naik turun tuh, dia nggak tetap tuh. Jadi kenapa kita perlu juga nih data-data pekerjaan dan status pernikahan, jumlah tanggungan juga, karena biasanya yang single itu misalkan mau investasi, wah udah kayak dia maulah ambil resiko yang tinggi karena dia nggak punya tanggungan, dia tidak menghidupi siapapun, jadi dia mau aja ambil resiko gitu. Dengan kalau resiko semakin tinggi itu kan diharapkan imbal hasilnya juga semakin tinggi. Jadi kita juga perlu tahu nih apakah sudah menikah atau belum, tanggungannya berapa. Kalau semakin banyak tanggungan biasanya dia semakin apa ya, kalau ingin investasi pasti dia pilih-pilih nih, jangan sampai dia bisa rugi besar gitu. Dan juga domisili, kalau domisili ini kita lihatnya, kita bandingkan antara kota besar sama yang kota kecil pasti beda ya untuk pengeluarannya. Nah itu juga data pasangan juga kita perlu tahu juga nih, karena kan ada juga pasangan yang satu bekerja, satu tidak bekerja, atau yang dua-duanya bekerja. Jadi kita perlu tahu juga. Jadi kalau untuk keluarga ini kita satukan nih datanya, data suami dengan data istri. Jadi kita satukan semua. Nah ini ada rasio-rasio nih, nanti kita hitung ya. Nanti lebih detailnya setelah kita isi ininya. Nah biasanya kalau financial planner itu dia akan menganalisa nih dari data ini, dari rasio-rasio ini, kira-kira yang sehat atau tidak sehat itu yang mana. Terus supaya yang tidak sehat itu menjadi sehat itu caranya bagaimana, itu ada di action plan-nya nanti seperti apa. Tuh. Nah sekarang kita mulai dari neraca keuangan pribadi ya. Ini ada aset, dan ada sisi aset di sebelah kiri dan sisi kewajiban dan kekayaan bersih di sebelah kanan. Ini kalau di perusahaan kanan kiri ini harus sama nih. Nah ini juga kalau di perusahaan itu ada aset, ada kewajiban dan modal. Nah kalau di kita sebagai personal itu kewajiban dan kekayaan bersih kita berapa. Ini harus sama nih. Sekarang kita mulai isi dari aset liquid dulu nih. Teman-teman coba dihitung-hitung, diisi tabungannya tuh, punya tabungan berapa. Terus kalau ada asuransi jiwa, ada nilai tunainya berapa.
Terus kalau nyimpen dolar atau nyimpen euro itu kalau dirupiahkan itu nilainya berapa. Kalau punya deposito ada berapa, ini di total. Silakan di total. Nah, aset liquid ini apa? Aset liquid ini yang paling mudah dicairkan dalam bentuk uang ya. Misalnya kalau tabungan kan kita bisa tinggal tarik ATM, kita dapat cash gitu. Terus deposito juga kita bisa cepat kita cairkan. Kalau misalkan depositonya 3 bulan, dalam 3 bulan kita udah bisa pegang uangnya gitu. Ini silakan diisi masing-masing dan di total. Ada pertanyaan nggak? Mengenai aset liquid. Apakah ada pertanyaan dari kakak atau teman-teman mengenai aset liquid? Atau mungkin udah paham semua nih Kak? Mungkin ya. Ini udah istilahnya gampang dipahami. Ya, ini masih sehari-hari orang pasti pegang tabungan ya. Tabungan, pegang deposito gitu. Ini boleh di total. Nah, sekarang kita lanjut di aset investasi. Ini semua aset laporan neraca ini semua adalah posisi saat ini ya. Jadi posisi saat ini itu berapa. Nah, untuk aset investasi ini ada, di sini ada emas, reksadana, saham, obligasi, mitra usaha, saldo jaminan hari tua, ada properti yang disewakan, kendaraan yang disewakan, atau investasi lain yang di luar ini. Nah, ini kalau misalkan emas itu kita isi di sini itu nilai saat ini. Jadi kalau kita jual, kita punya emas, kita jual sekarang, kita dapat uang berapa sih? Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, untuk reksadana juga yang sudah pernah berinvestasi di reksadana, posisi saat ini berapa sih nilainya? Gitu. Saham juga posisi saat ini. Jadi bukan ini semua posisinya posisi sekarang, bukan pada saat kita membeli dulu gitu. Waktu dulu kalau emas kan misalkan dulu kita beli berapa, sekarang harganya naik ya. Nah, ini yang diisi di sini yang harga sekarang nih yang udah naik gitu, atau yang saham dulu beli sekarang sahamnya rugi, berarti di harga yang rugi itu yang diisi di sini. Jadi nilai saat ini. Nah, untuk saldo JHT ini bisa teman-teman bisa lihat nih di aplikasi BPJS Ketenagakerjaan itu teman-teman bisa lihat nih kalau misalkan kita kerja itu kan kita ada apa ya kayak setor dipotong untuk jaminan hari tua oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu saldonya bisa dilihat nih di aplikasi BPJS TK nggak salah. Itu kita berapa sih dana pensiun kita yang disimpan di situ, atau ada saldonya. Ada baiknya dana pensiun di situ itu bukan satu-satunya apa ya pegangan kita nanti. Jadi kita harus punya dana pensiun sendiri yang kita apa ya kita rencanakan sendiri, kita investasi di tempat lain gitu. Jangan mengandalkan dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang properti atau kendaraan ini adalah yang di luar yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita punya rumah atau punya apartemen atau apapun itu yang disewakan. Jadi bukan yang kita tinggali sekarang. Atau kendaraan, misalkan kita punya kendaraan, kita sewain ke orang. Nah, ini berapa sih harga kendaraannya itu masuk ke dalam aset investasi. Kalau kita punya usaha nih, kita nilai nih usaha ini kalau kita jual ke orang nih, kita punya usaha apa, kita mau jual nih usaha kita ke orang itu berapa sih yang dimaksud dengan aset investasi. Kak, aku mau nanya nih Kak. Boleh. Jadi kan mungkin kalau yang anak-anak muda nih banyak yang melakukan investasi reksadana di Bibit Kak. Mungkin kalau Kak nggak tahu. Nah, kalau di Bibit itu kan kita dibagi 3, Kak. Satu reksadana itu ada saham, obligasi, sama pasar uang. Nah, kalau misalnya di sini kan reksadananya dibagi sendiri, obligasinya
dibagi sendiri, sahamnya dibagi sendiri. Itu baiknya pembagiannya seperti apa ya, Kak? Oke. Ini sebenarnya ini kan cuma apa ya? Rangkuman aja. Jadi tergantung sih. Yang penting kita tahu aja. Misalkan kita mau masukinnya, oh kita belum beli saham secara apa ya? Kita masih pakai reksadana saham. Nah, mau kita cantumin di saham juga nggak apa-apa. Penting kita tahu nih. Oh ini saham ini maksudnya aku punya reksadana saham. Itu masukinlah nilainya di situ. Jadi ini sebenarnya nggak baku-baku banget. Jadi aset investasi mau kita kelompokkannya seperti apa terserah. Jadi misalkan kita mau bagi lagi nih, kita punya 3 macam reksadana, kita mau bagi ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana saham, kita mau bagi lagi apa-apa atau mau kita total sekaligus kita masukin ke dalam reksadana juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu totalnya aja gitu. Oke, siap-siap. Berarti kalau misalnya dalam bentuk reksadana, totalnya kita masuk ke bagian reksadana, tapi bagian saham sama obligasi kita kosongin juga nggak apa-apa ya, Kak? Ya, Ya? mending jangan double aja. Misalkan udah kita masukin ke reksadana, nanti kita masukin lagi double gitu. Jadi jangan sampai double. Jadi yang penting kita totalin berapa, kita mau kelompokin kemana. Tuh. Siap-siap. Kak, mau nanya juga nih, Kak. Jadi kan sekarang lagi ngetren banget cryptocurrency ya, Kak. Cuma termasuk investasi juga ya, Kak. Ya, Kalau untuk yang investasi kripto tuh baiknya dimasukinnya berarti ke lain-lain ya, Kak? boleh. Yang lain-lain boleh. Oke, siap-siap. Nanti kita mau tambahin lagi, kita mau punya investasi selain itu, kita masukin lagi di situ, kita tambahin apa golongannya apa gitu, nggak apa-apa. Sekarang kan investasi macam-macam ya. Iya, Kak. Banyak banget sekarang instrumennya. Iya. Ada juga ini kayak apa ya? Kayak peer to peer lending gitu kan. Juga masuknya ke dalam investasi. Tuh, nanti di total semua, total aset investasinya berapa? Tuh. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain dari teman-teman atau kakak-kakak? Boleh langsung on mic aja kalau ada pertanyaan. Sepertinya belum ada, Kak. Boleh dilanjut aja, Kak. Oke, selanjutnya ada lagi aset yang ketiga itu aset penggunaan pribadi. Nah, ini yang kita gunakan sendiri nih, jadi bukan untuk investasi. Ini termasuknya rumah atau apartemen, kendaraan atau perhiasan. Jadi semua harta-harta nih yang bisa kita jual nih atau kita bisa suatu saat nih kalau misalkan kita butuh uang kita bisa jaminkan. Ini semua harta yang bisa dijaminkan dan kita gunakan secara pribadi. Ini nilainya ini juga nilai saat ini, jadi bukan saat membeli ya. Kan kita beli rumah dulu 500 juta, sekarang harganya udah 1 miliar, berarti yang kita tulis di sini yang 1 miliarnya. Kendaraan dulu kita belinya 300 juta, sekarang kalau dijual harganya 100 juta, berarti yang dicantumkan di sini yang 100 juta. Jadi harga saat ini, bukan harga pada saat membeli. Ini kan beda ya kalau kita ngisi SPT, lapor SPT pajak itu kan juga kita diminta nih data harta dan data utang. Nah ini beda nih. Kalau yang di SPT pajak itu yang didata adalah berapa sih harganya pada saat membeli gitu. Nah kalau untuk neraca itu berapa sih harganya saat ini. Nah, di total-total kira-kira harga rumahnya berapa sekarang kalau dijual atau kendaraan kita harganya berapa saat ini. Nanti di total atau mungkin ada harta-harta lain yang ingin dimasukkan, ada punya apa ya karya seni gitu yang harganya tinggi itu juga bisa dimasukin. Yang penting ini adalah yang kira-kira nih kalau kita butuh uang kita bisa jaminkan ke lembaga apa ya, lembaga pembiayaan atau ke bank gitu atau ke pegadaian kita jaminkan kita dapat uang dari situ.
Ini di total semua aset penggunaan pribadi. Kalau sudah semua aset yang tadi, total aset liquid ditambah total aset investasi ditambah total aset penggunaan pribadi, itu di total dimasukkan di ini, di total aset. Jadi semuanya itu di total ada berapa? Kalau ada pertanyaan boleh sebelum kita lanjut ke sisi yang sebelah kanan. Ini penting ya. Kalau aku biasanya ini kayak apa, evaluasi tiap tahun. Kalau misalkan tahun baru ini pasti aku bikin list ini. Jadi ini nggak harus setiap hari kita bikin list ini, nggak. Jadi setengahnya kita tahu nih posisi. Kalau aku biasanya untuk refleksi aja nih dalam 1 tahun, gimana sih, apakah aku nambah, harta aku nambah, kekayaan aku bertambah atau enggak. Ini biasanya aku pakai ini. Jadi misalkan tahun kemarin, tahun 2000, berapa sih nilai kekayaan aku dibandingkan nilai kekayaan aku setahun sebelumnya di tahun 2019. Dan biasanya juga ini ngebantu juga sih untuk ngelis untuk laporan pajak ya. Jadi biar kita tahu harta kita tuh apa aja sih, utang kita apa aja. Kalau sudah bisa dilanjut. Mungkin sudah bisa dilanjut, Kak. Oke. Kita lanjut ke sisi kanan ya. Sisi kanan ini ada utang. Utang ini kita bagi ke utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek ini utang kartu kredit. Nah, utang kartu kredit ini posisi tagihan terakhir berapa? Atau tagihan terakhir berapa sih yang belum terbayarkan? Nah, ini masukin ke dalam sini. Terus kalau ada kita minjem ke teman, ini jangan lupa ya, kalau kita punya utang sama teman itu kadang-kadang suka nggak dicatat, kita pura-pura lupa gitu. Temennya yang minjemin pun lupa, ataupun kalau ingat juga nggak enak mau nagihnya. Ini kita catat juga nih, kita punya pinjaman ke teman tuh berapa. Terus punya pinjaman ke keluarga itu berapa, itu dimasuk kategori utang jangka pendek. Utang jangka pendek lain itu juga kalau kita pakai ini pay letter nih. Kalau sekarang kan banyak orang pakai pay letter. Nah, itu berapa sih tagihan terakhir kita, berapa sih pay letter itu masuk ke dalam utang jangka pendek. Jadi utang jangka pendek itu yang di bawah 1 tahun ya, jatuh temponya. Pinjaman-pinjaman online itu masuk ke dalam utang jangka pendek. Ini juga saldo saat ini, jadi bukan total pinjaman yang dulu kita minjem itu berapa, bukan. Jadi yang belum terbayarkan itu berapa, itu masuknya ke dalam utang jangka pendek. Ada pertanyaan untuk utang? Apakah ada yang ingin bertanya nih, kakak-kakak atau teman-teman yang mau bertanya tentang total utang jangka pendek? Kira-kira ada yang mau tanya kah? Boleh langsung on mic aja. Oke, kita lanjut. Gimana? Ya, kita lanjut aja, Kak. Kita lanjut ke utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini contohnya utang KPR. Kalau kita mau beli rumah dengan utang,
atau KPA yang beli apartemen pakai kredit. Terus ada juga kredit kendaraan bermotor, ada juga kredit tanpa agunan, terus ada pinjaman usaha ini yang di atas 1 tahun. Nah, ini yang diisi itu saldo hutangnya. Gitu. Jadi saldo hutangnya berapa? Jadi bukan dulu misalkan beli rumah harganya 1 miliar, utang ambil KPR-nya terus 700 juta, terus udah dibayar nih, udah nyicil berapa kali, sekarang tinggal 500 juta, berarti yang 500 juta yang ditulis di sini. Kendaraan juga sisanya berapa. KTA juga, pinjaman usaha juga. Ini nanti di total. Ini kalau kita nggak tahu data-data ini, kita juga nggak bisa ini ya. Kita nggak tahu nih mau ngarahinnya kemana nih. Terus kita juga nggak tahu nih kita sebenarnya apa sih yang perlu kita perbaiki dari kondisi keuangan kita. Ini penting nih. Terus biasanya nih yang mau menikah juga ini ya ada baiknya antar calon pasangan ini juga diskusi nih, ngisi ini bareng-bareng. Kata kamu berapa, terus utang kamu berapa, jangan sampai kita misalkan mau nikah sama orang, tahu-tahu pas udah nikah kita baru tahu ini suami kita atau istri kita, tahu-tahu utangnya banyak banget. Kelihatannya dia kaya gitu kan. Tapi nggak taunya harta dia itu kebanyakan masih ngutang gitu. Nah, ini juga ada baiknya kita saling terbuka mengenai ini. Kalau mau yang belum menikah, yang mau menikah, supaya nggak ada ribut-ribut rumah tangga nanti. Kadang-kadang kan kita nganggapnya masalah ini masalah tabu ya. Kayaknya kalau cewek nanyain duit cowoknya kok kayaknya kelihatannya kayak cewek matre gitu. Padahal ya ini kita mengantisipasi aja gitu. Kita ya jujur-jujuran lah gitu. Oke, kalau udah total utang jangka pendek ditambah total utang jangka panjang, ini nanti di total dimasukin di sini berapa. Tuh. Nah, kalau sudah tahu berapa total utang dan berapa total aset, kita bisa tahu nih kita sekaya apa sih gitu. Nah, caranya total aset dikurangin total utang, itulah nilai kekayaan bersih kita. Jadi ya kalau mau lihat orang itu kayaknya seberapa kaya, ya dari sini nih nilai kekayaan bersih. Jadi semua harta dia dikurangin utang-utangnya dia berapa. Tuh. Nah, terus ini total utang ditambah nilai kekayaan bersih, ini di total di sini. Total ini, total aset dengan total kewajiban dan net worth ini harus sama nilainya. Tuh. Yes. Gimana nih? Ada yang merasa kaya atau merasa miskin? Kak, mau mastiin lagi nih, Kak. Berarti yang di bagian kiri dikurang sama bagian kanan ya, Kak, ya? Ya, jadi total aset dikurangin yang total utang sama dengan nilai kekayaan bersih. Oke, siap. Tuh, jadi yang ini nih, kotak yang ini dengan kotak yang ini nih harus sama nih. Kalau misalkan di sini 200 juta, di sini juga harus 200 juta. Kalau nggak berarti salah hitung. Tuh. Jadi misalkan asetnya 200 juta, utangnya 100 juta, berarti nilai kekayaan bersihnya 100 juta. Nah, ini kan 100 juta ditambah 100 juta, di sini 200 juta. 200 juta sama dengan 200 juta. Tuh. Oke, apakah ada pertanyaan nih dari kakak-kakak atau teman-teman yang udah berhasil menjumlahin total asetnya berapa, total utangnya berapa, terus jadi tahu sekarang nilai kekayaan bersihnya berapa? Apakah ada yang ingin bertanya mungkin?
Atau ini mungkin kalau bisa ya ini kita apa ya, ada tiap periode kita harus evaluasi ini sih. Jadi kita biar apa ya, tahu lah, kalau kalau hidup itu kan kita maunya apa ya, progresif gitu ya. Jadi nggak grafik kita tuh kayak naik gitu. Jadi jangan sampai ya semakin tua grafik kita semakin turun gitu. Jadi ya malah semakin miskin gitu ya gitu. Ini misalkan setahun sekali kita evaluasi berapa sih network kita gitu. Jadi kita tahu nih perlu apa ya, langkah selanjutnya apa sih gitu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya mungkin dari kakak atau teman-teman, atau mungkin rahasia nih, kan nggak mau ketahuan seberapa kayanya mereka, Kak, makanya mereka masih malu-malu. Nah, ini kalau kita misalkan dia masih, ya harta kita masih sedikit ya, lebih baik kita latih dari sekarang. Nanti misalkan kita tahu kita ada rezeki jadi orang kaya, jadi kita lebih gampang lagi nih, karena kita udah tahu nih, dari kita udah berlatih dari yang uang kita masih sedikit. Nanti kalau udah uang yang banyak kita bingung nih, aduh nih uang kita pada di kemanain ya uangnya gitu. Penting nih kalau kita udah mulai latihan dari sekarang. Jadi orang kaya itu susah loh. Susah ya, Kak. Gimana tuh, Kak, pengalaman mungkin ada klien-klien yang curhat gitu, Kak, mungkin? Lebih susah loh jadi orang kaya. Apalagi kalau hmm, udah mulai terjebak dengan ini ya, apa ya, gaya hidup ya. Jadi dia gaya hidupnya itu sebenarnya nggak sesuai dengan kemampuan dia sih. Orang merasa kaya pada, misalkan yang biasanya orang merasa kaya itu kalau dia punya kartu kredit banyak. Kartu kredit itu kan dia limit ya, limit kredit. Misalkan dia punya 5 kartu kredit bisa total 100 juta gitu kan. Dia merasa kekayaan dia adalah 100 juta. Padahal ya sebenarnya nggak segitu. Itu kan cuma apa ya, limit utang dia. Padahal ya sebenarnya ya cuma 50 juta dia punya uangnya gitu. Nah, itu dia segala kebutuhan hidupnya dia dia biayai pakai kartu kredit itu. Nah, itu yang bahaya. Karena nanti kita lihat nanti di rasionya apakah kita keuangannya sehat atau enggak. Oke, Kak, ada pertanyaan nih, Kak. Hmm? Mau nanya, Kak, maaf kalau pertanyaannya cupu katanya. Nggak apa-apa, nggak ada yang cupu. Kita semua masih belajar. Data pengeluaran atau kas keluar, kenapa nggak masuk ke perhitungan neraca keuangan pribadi ya, Kak? Oke, jadi kalau neraca itu dia potret. Jadi apa ya? Posisi kita sekarang. Nah, kalau pengeluaran nanti kita masuknya di sini, di arus kas. Ini beda ya. Jadi kalau arus kas itu yang rutin atau rata-rata ya. Jadi kalau arus kas itu misalkan periode bulan Mei nih. Sekarang bulan Mei. Nah, kita bulan Mei ini kita catat di sini berapa sih penghasilan, terus pengeluaran berapa. Nah, kalau neraca itu bukan apa ya? Bukan cash basis gitu ya. Jadi apa ya? Itu posisi kita sekarang nih. Kita mau ngitung semua hartanya berapa, semua utang berapa di posisi ini, di posisi sekarang. Atau misalkan kalau mau kita buat tiap tahun, berarti di posisi Desember Desember 2020 gitu. Berarti itu di posisi saat itu juga gitu. Nah, kalau yang arus kas ini per bulan itu kan pasti beda-beda nih. Misalkan kita punya penghasilan setiap hari, setiap bulannya beda, terus pengeluaran, apalagi pengeluaran itu pasti beda tuh setiap bulannya. Tuh beda. Jadi beda ya. Kalau pengeluaran itu masuknya di laporan arus kas. Kalau neraca itu untuk melihat kekayaan kita ada berapa gitu. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Mungkin dari kakak atau teman-teman yang lain terkait tadi neraca, atau belum? Kalau belum ada kita lanjut dulu aja kali ya, Kak.
Oke, kita lanjut di laporan arus kas. Jadi kalau laporan arus kas ini dasarnya kas ya, kas yang kita keluarin dan uang ya, uang tunai yang kita keluarin atau cashless sekarang juga termasuk itu yang kalau kita keluarkan dan yang masuk ke kita gitu. Nah, itu kita bedakan di arus kas masuk itu penghasilan, arus kas keluar itu ada tabungan, pengeluaran tetap, pengeluaran variabel. Sekarang kita list dulu nih penghasilan kita ada berapa. Ini tiap bulan nih misalkan. Tiap bulan misalkan gaji berapa nih? 20 juta gitu. Ada honor. Misalkan kita punya kerjaan freelance juga, terus ada honornya. Masukin situ. Nah ini biasanya kalau sumber penghasilannya banyak, terus suka beda-beda nih. Kalau ada yang punya usaha juga pasti bulan ini sama bulan besok beda. Nah ini aku biasanya aku catat. Jadi aku mulai mencatat semua pengeluaran itu dari kuliah. Sejak kuliah, meskipun aku belum punya penghasilan, tapi kan aku punya penghasilan dari orang tua nih, uang jajan dari orang tua. Karena dulu ngekos jauh dari orang tua, aku tulis aja. Misalkan dari orang tua dikirim segini, nanti pengeluarannya untuk apa aja itu aku catat tuh. Aku catat, jadi aku punya catatan pengeluaran aku sejak kuliah sampai sekarang tuh aku masih punya catatannya. Tuh. Nah, ini sebenarnya yang harus dibiasakan mencatat pengeluaran. Jadi biasanya orang males ya nyatat pengeluaran, tapi kalau udah mulai dibiasakan itu kayak sebulan kita nggak punya catatan sebulan aja itu kayak apa ya, gelisah aja gitu kok. Duh, ini misalkan mau belanja apa, apa ya, kita perlu tahu nih, kita lihat sebenarnya kita udah over budget atau belum, itu biasanya dari pengeluaran. Kalau aku pribadi, aku nggak bikin budget. Jadi aku cuma nyatat pengeluaran aja. Yang penting pengeluarannya itu nggak lebih gede dari penghasilan aku gitu. Jadi kalau untuk masalah budget sih aku bebasin aja. Jadi aku nggak harus buat makan pokoknya budgetnya segini, enggak. Kalau aku lagi pengen makan apa, ya asal masih ada uangnya gitu, masih ada belum minus gitu ya, harus kasnya ya nggak apa-apa, mau makan di luar kayak terserah gitu, yang penting uangnya ada. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung kenyamanan masing-masing aja sih. Ada yang bikin budget tapi nggak dicatat pengeluarannya, itu malah lebih parah menurut aku. Jadi kayak buat apa bikin budget tapi kita nggak tahu itu uangnya keluar sesuai budget atau enggak gitu. Nah ini kalau udah penghasilannya udah diisi di total, di sini total penghasilan berapa. Terus sekarang kita masuk ke pengeluaran. Nah ini pengeluaran ini ya itu kita bedain dua ya. Kita bedain dari rencana pengeluaran sama realisasi pengeluaran gitu. Misalkan kita rencanain, kalau rencana itu kan budget ya, budget. Jadi misalkan kita budgetin nih tabungan dari gaji, kita mau tabung berapa sih tiap bulan. Nah, tabungan ini jangan sampai jadi sisanya aja. Jadi sebaiknya begitu kita terima gaji itu kita udah langsung sisihkan untuk tabungan. Jadi udah langsung masuk ke rekening tabungan atau rekening investasi. Misalkan mau investasi di reksadana setiap bulan 100.000, ya udah begitu dapat gaji langsung masukin ke rekening dana investasi gitu. Jadi jangan sampai ini keluar setelah yang ini keluar. Gitu. Jadi lebih baik di awal. Jadi supaya apa ya, disiplin gitu, kita ada tabungan rutin. Ini kita sini budget tabungan berapa sih, budget investasi berapa, terus pengeluaran tetap ini pengeluaran yang dia nggak berubah setiap bulan. Jadi misalkan kita sewa rumah atau nyicil rumah itu kan tiap bulan sama ya, kita udah tahu kita harus bayar berapa gitu di sini. Terus kita punya kendaraan, kita masih nyicil, cicilan bulanannya berapa sini, atau masih ada cicilan lain kayak misalkan mau kita punya cicilan pay later
itu masuk di sini. Terus kita punya asuransi bayar premi itu kan udah tetap ya. Nah, kalau yang udah punya anak, SPP anak berapa, yang punya asisten rumah tangga gajinya berapa itu kan tetap di sini. Terus pengeluaran tetap lainnya juga ditulis aja ada berapa. Tuh. Kak, ada pertanyaan nih, Kak. Jadi tadi pas kakak ceritain tentang dari pas jadi mahasiswa ngedata semua pengeluaran, pemasukan, ada yang amazed nih kak, wah itu dicatat semua manual atau gimana kak gitu? Kalau dulu aku manual pakai itu pakai kertas, pakai buku not kecil sama pulpen gitu kan. Terus aku pernah juga aku pakai Excel. Jadi aku tulis di Excel tuh, di Excel semua pengeluaran berapa. Nah, kalau sekarang aku pakai aplikasi Money Manager. Oh, Banyak sih aplikasi-aplikasi gitu. Kalau yang aku sekarang sih Money Manager ya. Nah, biasanya juga kalau kita mau catat pengeluaran, ya nggak harus setiap hari gitu juga sih. Kalau yang setiap hari biasanya yang aku keluarin secara cash, aku catatnya setiap hari. Karena takut lupa ya, takut kelupaan. Kayak misalkan aku masih naik angkot gitu, aku masih naik angkot kan aku bayar cash. Nah, itu aku catat tuh pasti, bayar angkot berapa gitu. Terus yang masih cash, kadang-kadang kalau belanja, beli minum atau beli makan pakai cash, ya aku catat hari itu, takutnya takut lupa. Tapi kalau misalkan cashless itu biasanya ya sekali-sekali aja sih, kayak tiap minggu aku buka historinya, aku catat di Money Manager gitu. Terus kalau apa ya? Kalau kartu kredit itu aku catat tiap bulan kan, tiap bulan. Kartu kredit itu tagihannya untuk apa aja, misalkan untuk untuk shopping, berarti aku catatnya shopping berapa, bayar pakai itu apa ya, sesuai pengeluarannya ya. Jadi misalkan aku pakai kartu kredit, aku belanja sekarang kan aku bayarnya bulan depan tuh. Berarti aku catatnya bulan depan waktu aku keluarin uang gitu. Aku keluar uang segini untuk shopping gitu. Aku bahkan catat administrasi bank. Jadi kayak biaya administrasi itu pun aku catat. Jadi aku tahu bank, aku punya 2 rekening bank. Aku tahu nih biaya administrasi bank ini berapa, biaya administrasi bank ini berapa, termasuk kalau aku top up uang e-wallet ya, kayak GoPay itu kan ada biaya administrasi 1.000 pun aku catat 1.000 gitu. Jadi semuanya sekecil mungkin aku catat, karena kalau yang kecil-kecil itu biasanya kalau kita nggak catat, tahu-tahu itu gede aja. Jadi aku tahu nih, 1 bulan untuk administrasi bank aja aku bisa sampai 50.000 ke atas aku bayar ke bank gitu, untuk biaya ATM, biaya segala macam, biaya transfer. Oke. Jadi ternyata yang hal kecil-kecil pun yang 1.000-an itu juga kalau mau kita bisa lebih teliti lagi bisa kita catat ya kak ya. Betul. Kak, ini juga ada yang tanya nih kak, tapi ini tadi agak relate sih kak sama money manager. Apakah ada cara untuk bisa reconcile otomatis buku tabungan kita? Enggak sih, biasanya aku ini ya, aku buka mutasi rekening tabungan, mutasinya itu pasti apa ya, aku catat lagi di Money Manager gitu, aku pindahin lagi. Oke, berarti kalau di money manager ini lebih ke secara praktisnya kita bisa langsung masukin tapi di digital gitu loh ya kak. Dan dia kan ada kategorinya nih, kita mau bikin kategori apa, jadi kayak ada kategori transportasi, kategori shopping, kategori makan gitu, ada kategorinya. Jadi kita tahu nih setiap bulan kita habis berapa sih buat makan, setiap bulan habis berapa buat transportasi gitu. Oke, ternyata juga ada loh kak yang udah mulai nyatet manual tapi masih di Google Spreadsheet gitu Ya, kak. aku dulu juga pakai Excel sih, dulu pakai Excel. Yang penting kecatat aja kali ya kak ya. Yang penting kita tahu. Nyamannya sih yang penting kita tahu aja, kita tahu itu uang larinya kemana. Kadang-kadang kita keluar uang, tahu-tahu kok nggak punya tabungan gitu ya, ya kita aja nggak tahu mau dia larinya kemana gitu. Oke, ada lagi nih kak pertanyaan.
Kalau aplikasi yang skemanya mendekati sama simulasi dari Mbak Luna ini apa ya, Mbak? Kalau ini sih sebenarnya kalau di Vina Consult pasti nanti hasil reportnya seperti ini sih. Gitu. Kalau di Vina Consult ya. Nanti di Vina Consult itu akan kita ditanya nih berapa sih pengeluaran ini. Nah, nanti hasilnya report ini ditambah analisa sama action plan gitu. Itu kalau di Vina Consult. Kalau yang lainnya aku sih masih aku pakai ini ya gitu. Yang neraca itu aku masih pakai manual, aku buat sendiri. Oke. Ada yang menyampaikan juga nih Kak dari Kak Anggri. Super sekali Kak, saya cuma sempat bertahan catat expense 2 tahun aja katanya. Karena gini, biasanya kalau kita nggak punya rencana, kalau misalkan kita punya rencana kayak dulu aku pertama kali aku beli apartemen, aku beli apartemen 5 tahun yang lalu. Itu aku impulsif gitu. Impulsif sebenarnya nggak punya uang, cuma kayak dulu impulsif aja nganterin temen mau cari apartemen, kok oke juga ya, akhirnya aku beli padahal aku nggak punya uangnya gitu. Jadi nah setelah itu aku hitung nih, sebenarnya aku baru hitung sebenarnya aku mampu atau enggak sih. Oh ternyata nggak mampu. Jadi biar itu kebayar, nggak jadi angus DP-nya kan. Kadang-kadang kalau kita nggak bayar DP hangus gitu ya uang bookingnya. Itu baru aku bikin tuh perencanaan aku setiap bulan harus keluar uang berapa gitu. Jadi penghasilan aku selama nanti aku harus bayar DP ini berapa. Jadi kayak gitu sih. Biasanya kalau nggak punya rencana ya gitu, males nyatetnya karena nggak ada motivasi gitu ya. Tapi kalau ada motivasinya, jadi kayak aku mau beli apa gitu, udah ditentuin tuh, baru ada motivasi untuk mencatat gitu. Siap-siap, berarti emang sebenarnya lebih baik untuk nyatet dan rencanain dulu ya Kak, ketimbang impulsif, tapi ternyata pas kita sadar telat gitu ya Kak. Iya, tuh. Karena aku paling takut juga sih ngutang sama keluarga. Aku lebih baik aku tipe yang lebih baik ngutang ke bank. Gitu. Jadi karena bank itu kan tahu ya resiko debitornya. Jadi dia bisa kira-kira nih orang bisa bayar atau enggak. Sedangkan kalau kita ngutang ke orang lain, kayak ngutang ke keluarga atau ngutang ke teman, kan mereka nggak tahu nih sebenarnya kondisi kita kayak apa. Jadi apakah kita bisa bayar atau enggak. Jadi aku paling takut sebenarnya ngutang ke keluarga atau ngutang ke teman, karena resikonya juga kalau aku nggak bisa bayar, hubungan aku jadi nggak enak gitu. Iya benar sih Kak. Oke. Ada lagi nih kayak nanya Kak, aplikasi money manajernya yang mana ya Mbak? Yang ini bukan www.realbytapps.com. Aku di Play Store sih ya, yang gambarnya babi warna kuning. Oh, yang gambarnya babi warna kuning ya guys, jangan lupa money manajernya. Aku pakainya yang di Play Store. Ya, money manager, expense tracker. Itu developernya Draw Puzzle Game. Itu gampang sih. Oke, jadi yang tadi ya teman-teman detailnya money manager, gambar aplikasinya babi warna kuning, terus developer tadi juga disebutin sama Kak Luna. Jadi bisa langsung cari di Play Store aja. Oke, ternyata ada juga nih Kak yang pakai goodbudget.com, ada web version dan ada aplikasinya juga dan bisa diekspor ke Excel. Iya, ini yang money manager juga bisa diekspor juga. Oh, bisa diekspor juga. Oke, Mbak, kalau sedekah dicatat juga nggak? Oh iya, sedekah juga dicatat. Oke. Nih, kalau aku biasanya nih, ini yang pengeluaran variabel ya. Ini ada belanja rumah tangga. Belanja kan setiap bulan beda-beda nih. Pengeluarannya listrik juga tiap bulan kadang-kadang beda. Tuh, tagihan air, tagihan telepon, internet, biaya transportasi, biaya kebutuhan anak, biaya hiburan, biaya sosial ke keluarga. Ini biasanya aku masukin, misalkan aku ngirim ke orang tua aku catat juga gitu. Atau aku apa ya, beramal kemana itu aku catat sih. Gitu. Tapi juga nih Kak, yang kalau misalnya sedekahnya dicatat, jadi ngerasa kayak nggak ikhlas gitu Kak. Kakak ada solusinya? Kan catatnya untuk diri sendiri. Karena kita catatnya jadi
kita pun ya, kalau misalkan kita mau sedekah ke orang, itu sebenarnya aku juga baca juga ya di Al-Quran, kan aku Islam. Jadi kita mau, kalau misal kita mau sedekah sama orang, kita juga tidak boleh apa ya, menyusahkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita biar ada juga orang yang sedekah untuk dilihat orang gitu. Nah, padahal itu menyusahkan dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri tuh hidup juga susah, tapi dia malah sedekah ke orang. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi kalau kita mau sedekah ke orang, itu kita harus apa ya, diri kita sendiri itu cukup dulu gitu, baru kita memberikan ke orang lain. Tuh. Ada juga, aku pernah juga dapat kasus teman aku, dia utangnya banyak tapi asetnya nggak ada. Aku tanyakan, ini utangnya untuk apa? Itu utangnya buat bayarin utang orang gitu. Jadi dia bayarin utang orang, bayarin utang keluarganya lah ya. Dia ngebantu keluarganya, bayarin utang keluarganya dengan dia ngutang lagi gitu. Jadi kan sebenarnya apa ya, itu kan menyusahkan diri dia sendiri gitu. Jadi kita jangan ngasih kalau kita sendiri itu juga butuh dikasih gitu. Itu sih. Jadi ya menurut aku kalau kita mau sedekah itu juga harus ada perencanaannya. Jadi bukan bukan mencatat untuk dilihat orang ya. Jadi kan untuk mencatat untuk diri sendiri. Jadi kita tahu nih kemampuan kita ngasih itu berapa sih gitu. Kayak ini nanti uang THR kan kita mau bagi-bagi juga nih ke keponakan nih. Kan kita udah kerja nih, kita bagi-bagi ke keponakan, yaitu ya harus dihitung, jangan sampai kita ngeluarin-ngeluarin aja tahu-tahu uangnya habis gitu. Jadi harus ada rencananya. Oke, jadi tetap dicatat tapi tujuannya buat diri sendiri aja ya, supaya kita bisa tahu pengeluarannya itu berapa. Terus ada juga nih kayak yang cerita dari Kak Chandra, ngutang ke bank tapi daftarin nomor temannya sebagai penjamin. Jujur Kak Chandra, aku pernah kayak gitu sampai dikejar-kejar debt collector ke aku, padahal bukan aku yang minjem. Nah, ini juga tips juga ya, sekarang itu orang banyak yang pakai nama kita, pakai KTP kita untuk minjem. Nah, sekarang itu sebaiknya juga kita harus rutin ngecek laporan kredit kita. Jadi sekarang itu bisa gratis. Kita lihat, kalau dulu kan namanya BI checking itu, kita kalau misalkan mau ambil kredit di bank, pasti kan banknya BI checking dulu tuh. Nah, kalau sekarang itu kan udah nggak di BI lagi, tapi di OJK. Nah, sekarang kita pun sebagai debitor itu bisa minta laporan itu secara gratis dan online. Itu bisa dicari sih, Slik OJK gitu ya, SLIK OJK. Itu kita bisa tahu nih, nanti kita dikasih laporan hutang kita selama ini ke siapa aja, terus sisanya berapa, itu ada di situ. Kadang-kadang sekarang kan aku di amalan itu juga kita adain kredit check up ya, itu juga kita sebagai konfirmasi juga ke orang, ke customer kita, ke klien kita, bapak atau ibu punya utang di sini sini sini, betul atau enggak. Kadang-kadang ada yang merasa, kok saya nggak pernah ada utang di situ, ada catatannya. Nah, kayak gitu sih. Jadi perlu juga teman-teman cek Slik OJK, karena sekarang pinjaman online pun masuk ke situ. Gitu. Jadi kayak teman-teman pakai pay later itu masuk di Slik OJK. Kadang-kadang pinjaman online pay later mereka lembaganya itu tidak update. Kadang-kadang kita udah lunas, ternyata di Slik OJK kita itu masih ada sisa utangnya. Nah, itu kadang-kadang kita perlu konfirmasi juga nih. Saya udah lunas kok, masih nyangkut. Jadi kalau misalkan kita mau ambil kredit, misalkan kita mau beli rumah gini, terus ternyata di Slik OJK-nya dari bank kita nggak dikasih karena ternyata ada utang di pinjaman online gitu. Padahal sebenarnya udah lunas. Nah, itu perlu dikonfirmasi juga ke pihak pemberi pinjaman. Kita sudah lunas, tolong dihapus gitu. Jadi silakan dicek nih Slik OJK teman-teman masing-masing yang punya utang ya. Oke, berarti ceknya di slip OJK ya Kak ya? Oke, ini ada Kak Rifat mau bertanya. Silakan Kak Rifat kalau mau on mic. Halo Kak Rifat. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba teman yang ngutang pakai nama kita, ketahuan di situ gitu. Nanti minta, kalau ada catatannya, nanti telepon aja ke pihak pinjolnya itu, ya ini kapan minjemnya gitu, terus saya nggak pernah nih gitu, tolong dilacak gitu.
siapa yang pakai. Oke. Oh, ternyata tadi Kak Rifat nggak jadi bertanya, Kak. Terus ini juga Kak Ica udah kirim link Slick OJK untuk kita bisa cek tadi dari yang Kak Luna udah jelasin. Ada pertanyaan nih, Kak, dari kamu, Tia. Oke, pertanyaannya mau tanya lagi, Kak, menyambung pertanyaan saya yang tadi. Berarti antara neraca keuangan pribadi itu nanti ada keterhubungannya dengan arus kas pribadi kah, Kak? Misalnya ada pengeluaran-pengeluaran tetap gitu kan ya. Misalnya uang kuliah, itu bisa mempengaruhi neraca keuangan kita kah? Oke. Pengeluaran itu nanti akan berpengaruh di sini. Di sini. Kan kita keluarin nih uang kuliah nih. Berarti kan saldo tabungan kita berkurang kan? Nah, ini akan berkurang di sini. Gitu. Kalau ada pengeluaran yang berkurang ada di sini, atau menjual saham ya, atau jual reksadana, kalau jual saham atau jual reksadana akan berarti tabungannya nambah, reksadananya berkurang. Atau jual saham, tabungannya nambah, sahamnya berkurang. Gitu. Jadi pengaruhnya di situ. Atau bayar utang. Kalau bayar utang berarti kan tabungannya berkurang, utangnya berkurang. Gitu. Pengaruhnya di situ. Sebenarnya pelajaran akuntansi zaman SMA sih. Kan ada debit, ada kredit ya. Pasti akan berhubungan. Nah, ini kalau udah di total Oke, semoga semua. kamu Tia udah terjawab ya, Kak, pertanyaannya. Ya, silakan Kak Luna. Ini kalau udah di total semua, total pengeluaran. Nah, ini baru ada sisa penghasilan. Sisa penghasilan. Kalau aku biasanya ini sisa penghasilannya 0 ya, karena kan udah sisa penghasilannya aku masukin sini semua. Ini udah 0 sih harusnya. Kalau misalkan ternyata di total pengeluarannya lebih gede daripada penghasilan, itu nanti akibatnya yaitu makin lama tabungan kita makin habis gitu kalau yang punya tabungan. Sekarang masuk ke rasio. Yang pertama itu, ini sebenarnya rasio tuh banyak, cuma ini yang ambil yang penting-penting aja. Ini ada liquidity ratio. Kalau di sini aku tulis idealnya 9. Jadi liquidity ratio ini itu dana darurat tadi. Jadi dana darurat tadi kita punya, kalau di sini aku tulis 9, berarti dana darurat kita ada cukup untuk 9 bulan pengeluaran. Gitu. Nah, ini rumusnya. Total aset liquid, yang ini. Total aset liquid dibagi pengeluaran. Pengeluaran tetap sama pengeluaran variabel. Jadi pengeluaran tetap ditambah pengeluaran variabel itu berapa? Nah, nanti total aset yang liquid dibagi total pengeluaran tadi. Nah, itu berapa? Ini idealnya 9. Nah, kalau misalkan ini hasilnya 1 gitu. Kalau hasilnya 1 berarti aset liquid kita cuma bisa cukup untuk hidup 1 bulan aja. Jadi misalkan tiba-tiba penghasilan kita berhenti, nggak ada penghasilan sama sekali, yaitu kita kan cuma mengandalkan ini ya, mengandalkan tabungan ini yang bisa kita cairkan. Tuh. Kalau pengeluarannya 10 juta nih, total pengeluaran tadi, pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel 10 juta nih. Terus tabungan kita ada 20 juta. Tabungan total aset liquidnya semua ada cuma 20 juta. Berarti kan 20 juta dibagi 10 juta itu 2 ya. Berarti 2 bulan doang nih kita cuma bisa bertahan kalau kita nggak punya penghasilan. Gitu. Jadi yang tadi aku bilang minimal ya 3 bulan. Tapi itu 3 bulan itu ya yang paling optimis ya. Misalkan kita tiba-tiba dipecat atau di PHK, bisa nggak sih 3 bulan cari kerja? Gitu. Kalau aku nyamannya sih 12 bulan. Jadi paling nggak bisa
Setelah 1 tahun itu aku cari kerja lagi gitu, merancang semuanya kerja apa gitu. Dalam 1 tahun paling nggak aku masih punya tabungan untuk hidup gitu. Oke, ada pertanyaan nggak yang liquidity ratio? Kalau di chat adanya pertanyaan mengenai hal yang lain, Mbak. Kalau yang liquid belum. Boleh kalau sambil dijawab juga nggak apa-apa. Mungkin lanjut ke yang berikutnya dulu. Lanjut yang berikutnya, ini liquid asset to net worth ratio. Ini rumusnya total aset liquid dibagi nilai kekayaan bersih. Itu dikali 100%. Nah, itu hasilnya berapa persen? Yang ideal itu 15% sampai 20%. Nah, kalau hasilnya itu di bawah 15% ya. Kalau di bawah 15% itu apa ya? Kalau misalkan kita tiba-tiba butuh cash untuk hal-hal yang darurat gitu, itu nggak akan mencukupi nih kalau di nilainya itu kurang dari 15%. Nah, akibatnya kalau kita nggak cukup nih aset liquid kita, tabungan kita nggak cukup, ketika kita harus cairkan aset lain nih, mau jual aset kah, atau mau jual aset investasi kita. Nah, yang bahayanya kalau kita punya aset investasi itu kondisinya lagi apa ya, investasinya lagi, harganya lagi turun. Nah, itu kan kita mau eksekusi juga sayang gitu, aset investasinya harganya lagi turun, malah jadi rugi. Jadi sebaiknya idealnya tuh 15% sampai 20%. Nah, kalau di atas 20% gimana? Kalau di atas 20%, misalkan kita terlalu banyak uang cash di tabungan kita, itu tumbuhnya itu jadi nggak optimal. Jadi mendingan di kita stay di 20% aja. Jadi misalkan kita uang cashnya ada di 50% nih. Jadi semua kekayaan kita itu sumbernya dari tabungan 50% nih. Nah, sebaiknya yang 30%-nya itu diinvestasiin aja. Kalau diinvestasiin kan uangnya akan bertumbuh melebihi inflasi. Nah, kalau kita cuma simpan di tabungan, ya kita kalah nih sama inflasi. Tabungan bunganya kecil, inflasi tinggi gitu kan. Jadi mendingan yang di atas 20% itu uangnya dialihkan untuk investasi. Mau di reksadana atau mau beli logam mulia, terserah. Jadi kita jaga di 15-20% aja untuk aset lancarnya, ya, aset liquidnya, atau uang tunainya. Jadi rumusnya apa deh, Kak? Maaf, boleh diulang yang ini? Rumusnya total aset liquid dibagi nilai kekayaan bersih atau net worth. Ini kan liquid asset to net worth, berarti liquid asset dibagi net worth. Nanti dikali 100%. Oke, terima kasih, Kak. Gimana nih, sejauh ini sehat atau enggak nih? Butuh dokter atau enggak keuangannya? Oke. Bisa lanjut? Ya, silakan, Kak. Lanjut. Oke. Selanjutnya yang ketiga, net investment asset to net worth ratio. Nah, ini rumusnya total aset investasi dibagi nilai kekayaan bersih dikali 100%. Ini kita mau lihat apa nih? Kita mau lihat nih porsi aset investasi kita berapa persen sih dari total kekayaan kita. Gitu. Baiknya itu di atas 50%. Jadi sebaiknya kalau kita punya
harta, punya uang tunai itu ya di atas 50% itu kita investasikan. Jadi jangan kita simpen aja uangnya di tabungan gitu. Itu nggak akan tumbuh. Tuh, karena yang kita kan maunya kita ngalahin inflasi ya. Terbaiknya yaitu di atas 50% kita masukin ke aset investasi. Gitu. Ada pertanyaan? Gimana kakak dan teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait rasio finansial yang ketiga? Ini kalau nggak mau ribet ya tinggal cari aja financial planner, pasti akan dihitungin. Okay. Dihitungin, dianalisa, dikasih action plan-nya kayak apa. Cuma ini kan ya sebenarnya bagi-bagian doang kan sebenarnya gampang ya. Orang yang udah belajar bagi-bagian, anak SMP juga bisa ngitung. Ini sepertinya lanjut dulu Kak. Belum ada pertanyaan. Oke, lanjut ke debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini rumusnya total utang jangka pendek dan jangka panjang ya di total, dibagi total aset. Ini kita mau lihat nih, bandingnya nih, gedean mana sih aset kita apa utang kita? Apakah kita punya aset gede tapi ternyata utang semua asetnya? Ini yang sehat itu yang di bawah, yang utang kita itu di bawah 50%. Total utang itu kan tadi udah tahu ya, total utangnya kan berarti yang posisi saat ini nih. Ini nih. Jadi sekarang kita masih punya utang berapa, dibagi dengan total asetnya berapa, dikali 100%. Apakah di bawah 50% atau enggak. Jadi kalau misalkan punya pacar nih, kita lihat nih, kelihatannya sih kaya, tapi ya kita lihat nih, kayaknya kayak masih ngutang semua atau enggak gitu. Jangan-jangan masih masih ngutang semua itu dia. Dia beli mobil, jangan-jangan masih ngutang terus nyicilnya juga telat-telat gitu. Jadi jangan cuma lihat kelihatannya hartanya banyak aja, tapi kita lihat juga nih utangnya banyak juga atau enggak. Lagi sekarang aku di kantor kan di amalan itu kan dia manajemen utang ya. Jadi semua orang yang datang ke kita itu semua orang yang utangnya banyak. Ada yang baru menikah, istrinya juga nggak tahu kalau dia utangnya banyak gitu. Jadi kayak zong aja gitu nikah. Dokter ya, dia dokter. Dia dokter, tapi ternyata selama dia pendidikan spesialis, yaitu hidup dia dengan kartu kredit. Jadi begitu dia selesai pendidikan spesialis kan dia nggak bayar utangnya full ya, dia kan nggak kerja, dia nggak bisa kerja, jadi dia masih pendidikan, dia pakai kartu kredit, nyicil minimum payment untuk pembayaran ya, berarti kan pas dia udah selesai sekolahnya udah numpuk tuh karena isinya udah bunga semua gitu. Itu dia datang ke kita, dia mau diselesaikan semua utangnya karena dia udah kerja kan, udah jadi dokter spesialis sekarang, jadi dia mau bayar semua utangnya. Berarti tipsnya kalau misalnya baru ketemu pacar atau masih gebetan gitu ya, kalau lebih baik dicek ininya Kak, tentang finansialnya ya, sampai dia punya utang banyak ya Kak. Iya, ya tergantung sih, kalau emang cinta banget ya, kalau nggak mau itu ya, misalkan dia mau semiskin apapun kita tetap cinta ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Cuma kan jadinya kita juga yang pusing gitu kan. Kalau ternyata dia utangnya banyak, gitu. Malah nanti jadi kalau misalkan cewek itu, jadi kita yang nafkahin suami gitu. Benar Kak. Itu debt to asset ratio. Nah, selanjutnya solvency ratio ini rumusnya nilai kekayaan bersih dibagi total aset. Ini idealnya lebih dari 35%.
Nah, ini kita mau lihat apa dari solvency ratio ini. Ini kita lihat tingkat resiko kebangkrutan. Jadi kalau kita dianggap bangkrut itu kan kalau utang kita lebih banyak daripada aset kita. Kalau utang kita lebih banyak dibandingkan aset, kita gimana mau bayar utang? Mau jual semua aset juga nggak akan ketutup tuh semua utangnya. Tuh, jadi kita bandingkan nih si nilai kekayaan bersih kita bagi dengan total aset kali 100%, apakah di atas 35% atau enggak. Kita harus jaga itu di atas 35%. Ada pertanyaan nggak? Mau nanya Mbak, Oke, kalau total asetnya itu termasuk aset pribadi atau enggak ya? total aset semua total aset Semua total aset ya maksudnya. yang ada di Oke. sini. Oke. Terus mau nanya yang atas tadi yang liquidity ratio itu sama yang bawahnya yang liquid to net worth. Nah, tadi kan Mbaknya pernah bilang kalau bisa diusahakan liquid asset to net worth ratio itu di bawah 21% berarti ya Mbak? Ya, jadi 20%. 20%-an gitu ya. Nah, kalau misal lebih besar dari 20%, sebaiknya diinvestasikan kayak gitu ya Mbak? Iya. Nah, tapi kan liquid asset itu kan berhubungan sama yang nomor atas, yang liquidity ratio. Tadi juga Mbak bilang idealnya sih 9. Nah, tapi kalau kita liquidity itu dimasukkan ke net investment, nanti kan skor yang atasnya berkurang. Nah, itu kayak gimana Mbak? Apakah boleh berkurang atau lebih sebaiknya berkurang atau sebaiknya diinvestasikan atau kayak gimana? Oke, jadi yang kita utamakan dulu adalah kita checklist dulu yang liquidity rasionya. Kalau misalkan nyamannya kita adalah nilainya 6, nggak apa-apa, kita kumpulkan dulu sampai 6, sisanya kita mau investasikan, boleh. Gitu. Tapi yang kita dahulukan, kita prioritaskan itu adalah kita ngejar si liquidity ratio-nya dulu. Baru yang kedua, baru kita kejar si investment-nya, kita kejar di net worth-nya, kita ngejar nambah nilai kekayaan bersihnya gitu. Jadi nilai kekayaan bersih itu gimana nih kita kejarnya? Kita kejarnya jangan terlalu banyak utang. Jadi kita beli aset, kita main di proporsi aset sama utangnya. Tuh. Kalau liquid asset to net worth kan yang mempengaruhi adalah liquid asset sama net worth kan. Nah, sementara kita mau liquidity ratio kita nih ideal nih, mau entah terserah mau 9, mau 6, mau 12 terserah. Cuma yang penting kita kejar yang di liquidity ratio-nya dulu. Baru nanti kita maininnya di net worth. Di net worth-nya apakah utangnya kita kurangi atau investment-nya kita tambah gitu. Tapi yang diprioritaskan adalah liquidity ratio-nya dulu. Terjawab? Terjawab, Mbak. Terima kasih. Oke. Ada lagi kah yang ingin bertanya terkait rasio yang ini ya, kakak-kakak, teman-teman? Sepertinya belum ada ya, Kak. Boleh lanjut dulu, Kak. Ya, jadi yang itu tadi penting juga sih, itu pertanyaannya juga bagus ya. Yang paling penting yaitu kita yang checklist pertama kita adalah liquidity ratio. Baru selanjutnya baru kita kejar yang lain gitu. Itu kalau yang lain udah bagus ternyata liquidity ratio-nya jelek tuh bahaya sih sebenarnya. Jadi yang kita prioritaskan sih liquidity ratio. Oke, selanjutnya di debt service ratio. Nah, ini rumusnya total
pengeluaran kredit atau cicilan dibagi total penghasilan. Total pengeluaran kredit itu yang di total pengeluaran ini ya. Ini ada biaya kredit rumah, cicilan kendaraan, cicilan lain-lain. Nah, ini total ini, atau ada cicilan apapun tiap bulan ya. Ini kita harus membandingkan apple to apple. Jadi kalau kita cicilannya bulanan, penghasilannya juga bulanan. Jadi misalkan penghasilan ini ada penghasilan THR atau penghasilan bonus, tapi itu tahunan, itu sebaiknya dibuat terpisah gitu. Jadi kalau ini kita buatnya laporan arus kas ini yang bulanan. Jadi penghasilan bulanan kita lawankan dengan pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada penghasilan tahunan juga harus kita lawankan dengan pengeluaran tahunan. Misalnya pajak kendaraan itu kan tahunan. Gitu. Jadi yang kalau THR misalkan mau bayar zakat tahunan gitu, berarti kan kita ambilnya dari si penghasilan tahunan atau THR itu. Jadi sebaiknya terpisah yang antara bulanan dengan tahunan. Nah, debt service ratio ini kita mau lihat apa? Jadi kan rumusnya total pengeluaran cicilan atau kredit bulanan dibagi total penghasilan bulanan ya. Itu kurang dari 30% idealnya. Nah, ini kita mau lihat misalkan di atas 30% nih. Berarti penghasilan kita itu akan habis untuk bayar cicilan doang gitu, bayar utang aja. Misalkan hasilnya bagi klienku sekarang yang di amalan itu dia kebanyakan pasti di atas 30%. Ada bahkan yang mungkin cicilan utangnya itu jauh melebihi penghasilan bulanan dia. Jadi ya dia dapat gaji buat bayar utang aja nggak cukup. Nah, gitu. Jadi kita lihatnya dari si debt service ratio. Nah, kalau misalkan nggak sehat gimana ya? Kalau misalkan nggak sehat, berarti ya kita harus tambah nih sumber penghasilan. Kita mau kerja apa lagi? Mau kerja 24 jam deh gitu demi kita bisa bayar utang. Gitu. Tuh, jadi penting juga nih kalau kita punya beberapa sumber penghasilan. Jadi kita nggak hanya bergantung dari gaji aja. Kita adalah kalau misalkan deposito ya itu kan ada penghasilan juga tuh bulanan dari deposito atau dari penghasilan kita beli obligasi. Sekarang kan obligasi 1 juta juga kita bisa beli obligasi pemerintah ya. Itu ada ori, ada sukuk, itu kita bisa beli 1 juta juga kita bisa beli. Kita dapat bunga kupon setiap bulan ditransfer ke rekening kita. Jadi itu kan juga penghasilan juga tuh. Jadi kita nggak perlu penghasilan yang nggak harus kita kerja 24 jam. Kadang-kadang penghasilan kita tinggal taruh duit di mana dia menghasilkan gitu. Itu untuk debt service ratio. Terus yang terakhir ini saving ratio. Saving ratio ini rumusnya tabungan atau investasi rutin. Ini ya, ini total ini dibagi dengan total pengeluaran kita berapa kali 100% itu berapa. Itu lebih baik di atas 10% idealnya. Jadi tadi kan juga ada yang challenge itu tuh. Challenge yang tabungan rutin minimal 10% nih untuk dana pendidikan atau tabungan rutin 10% untuk dana pensiun. Nah, itu masuknya untuk di saving ratio-nya ini. Jadi ini kita lihat nih, kita bisa nabung nggak sih setiap bulan gitu. Nabungnya itu berapa persen. Jangan sampai nabungnya itu di bawah 10%. Jadi kita atur sebaiknya kita sudah keluarin untuk tabungan itu di awal. Jadi nggak nunggu kita habisin dulu buat pengeluaran baru sisanya ditabung. Jangan